Tiba-tiba, tangan besar berbulu itu menyambar Raka. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat dari tanah. Bau amis semakin menusuk hidung. Raka menjerit sekeras yang ia bisa, namun suaranya seperti tertelan angin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan bambu, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Raka. Anak itu dikenal periang dan tak kenal takut, bahkan terhadap cerita-cerita menyeramkan yang sering diceritakan para orang tua di kampung. Setiap sore, Raka biasa bermain petak umpet bersama teman-temannya di lapangan dekat surau. Meski orang tua mereka sering memperingatkan, jangan main di waktu maghrib, nanti diculik makhluk halus, Raka tak pernah benar-benar percaya. Ia menganggap itu hanyalah cara orang dewasa agar anak-anak pulang cepat. Hari itu, langit mulai berubah jingga, burung-burung bergegas pulang ke sarang, dan suara azan maghrib dari surau sudah terdengar samar. Namun, Raka masih asyik berlari mengejar bola kecil yang hampir tergelincir ke arah hutan bambu. Teman-temannya sudah memanggil, "Rak, udah, maghrib." Tapi ia tak menggubris. Ketika bola itu berhenti di tepi rumpun bambu, Raka menunduk mengambilnya. Saat ia berdiri, angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis. Dari sela batang bambu, tampak bayangan tinggi besar berdiri mematung. Tubuhnya hitam legam, matanya merah membara. Raka terpaku, napasnya memburu. Bayangan itu bergerak perlahan, menunduk seperti hendak melihat wajahnya lebih dekat. "Raka," suara itu berat, serak, dan menggema di telinganya. Jantung Raka berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Makhluk itu genderuwo seperti yang sering diceritakan neneknya, tersenyum lebar memperlihatkan gigi tajam kekuningan. Raka mencoba berlari, namun kakinya seperti terikat. Genderuwo itu melangkah keluar dari rumpun bambu, tubuhnya setinggi hampir 2 kali orang dewasa. Bulu tebal menutupi dada dan lengannya. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tiba-tiba, tangan besar berbulu itu menyambar Raka. Dalam sekejap, tubuhnya terangkat dari tanah. Bau amis semakin menusuk hidung. Raka menjerit sekeras yang ia bisa, namun suaranya seperti tertelan angin. Makhluk itu melangkah mundur ke arah hutan bambu. Anehnya, setiap langkah yang diambil, suasana sekitar menjadi semakin gelap, meski langit tadi masih menyisakan cahaya senja. Raka merasa mereka tidak sekadar masuk ke hutan, melainkan ke tempat yang asing, sunyi, dingin, dan mencekam. Di kejauhan, ia melihat rumah-rumah kecil yang reot, seperti desa tua yang sudah lama ditinggalkan. Pohon-pohon di sekelilingnya bengkok, akar-akarnya mencuat seperti tangan yang ingin menangkap siapa saja yang lewat. Genderuwo itu membawanya ke sebuah gubuk besar dengan pintu terbuat dari anyaman bambu hitam. Di dalamnya, udara lembab bercampur bau busuk. Di sudut ruangan, Raka melihat beberapa mainan anak-anak yang sudah usang dan berdebu. "Teman-temanmu sudah menunggu." Suara genderuwo itu bergema, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Saat ia menoleh, dari kegelapan muncul beberapa pasang mata kecil yang berkilat. Raka menahan napas ketika mata-mata kecil itu mulai mendekat. Dari kegelapan, muncullah anak-anak seusianya, tapi wajah mereka pucat, mata kosong, dan kulitnya dingin kebiruan. Pakaian mereka kusam, ada yang robek, ada yang penuh lumpur kering. Salah satu anak itu, seorang gadis berambut pendek, berbisik lirih, "Kamu anak baru, ya? Jangan coba-coba lari. Dia akan selalu menemukanmu." Raka menelan ludah, jantungnya semakin kencang. Anak-anak itu ternyata adalah korban yang sudah lama menghilang di desanya. Raka mengenali wajah Bayu, tetangganya yang hilang 2 tahun lalu saat bermain layangan. Ada pula Rani, anak penjual gorengan yang raib ketika membeli air di sumur tua. Genderuwo itu duduk di sudut ruangan, matanya tak lepas mengawasi. "Kalian semua milikku. Dunia luar sudah lupa pada kalian," suaranya bergema seperti guntur jauh. Raka mulai menyadari bahwa waktu di tempat ini berjalan berbeda. Tak ada cahaya matahari atau bulan, hanya redup kekuningan dari lentera yang berasap. Perutnya mulai lapar, namun tak ada makanan selain bubur hitam berbau busuk yang diberikan genderuwo. Malam itu, saat genderuwo tertidur, Raka berbisik pada anak-anak lain, "Kita harus keluar dari sini. Pasti ada jalan." Tapi Bayu hanya menggeleng, "Sudah banyak yang mencoba, semuanya kembali lagi. Atau hilang selamanya." Raka tak mau menyerah. Dalam hatinya ia bertekad, apapun yang terjadi, ia harus kembali pulang.
Beberapa hari berlalu di tempat aneh itu. Raka mulai memperhatikan bahwa genderuwo selalu keluar setiap menjelang waktu maghrib. Saat itu, gubuk akan ditinggalkan, tapi pintu bambu hitam terkunci dari luar. Suatu sore, Raka melihat seekor kucing hitam lewat di depan gubuk. Matanya berkilat aneh dan menatapnya lama. Anehnya, kucing itu berbicara dengan suara berbisik di kepalanya, kunci ada di lehernya. Raka langsung mengerti. Malam itu, saat genderuwo tertidur pulas, ia memberanikan diri merayap mendekati leher besar berbulu itu. Di sana, tergantung seutas tali kulit yang memegang kunci hitam kecil. Dengan hati-hati, Raka menariknya. Genderuwo mendengus, tubuhnya bergerak sedikit, tapi tak bangun. Kunci berhasil ia dapatkan. Ia memberi isyarat pada anak-anak lain, "Ayo cepat." Mereka berlari menuju pintu. Raka memasukkan kunci itu ke gembok bambu. Suara klik terdengar, dan pintu terbuka perlahan. Di luar, udara dingin bercampur kabut tebal menyambut mereka. Namun begitu langkah pertama keluar, suara mengerikan menggema, "Kalian tidak akan pergi." Genderuwo itu terbangun, tubuhnya membesar, matanya menyala merah. Tanah di bawah mereka bergetar keras. Anak-anak berlari sekuat tenaga melewati kabut, namun suara langkah berat genderuwo semakin dekat. Tiba-tiba, Raka melihat cahaya di kejauhan samar tapi hangat, seperti cahaya lampu dari rumah-rumah di desanya. "Kita harus menuju cahaya itu," teriak Raka. Anak-anak lain mengikutinya. Namun setiap langkah terasa berat, seolah tanah menarik kaki mereka kembali. Genderuwo melompat, hampir menangkap Bayu, tapi Raka menariknya cepat. Mereka berlari hingga napas tersengal. Suara azan maghrib terdengar sayup-sayup dari arah cahaya itu. Saat suara azan semakin jelas, genderuwo menjerit keras, tubuhnya mulai mengecil dan menghilang seperti asap terbakar. Satu persatu anak-anak melewati batas cahaya itu, hingga akhirnya Raka keluar dan terjatuh di lapangan dekat surau. Ia terbangun di pelukan ibunya yang menangis. Orang-orang desa berkerumun, heran melihat Bayu, Rani, dan anak-anak lain yang selama ini dikira hilang, tiba-tiba kembali. Sejak malam itu, Raka tak pernah lagi bermain di waktu maghrib. Ia tahu, ada dunia lain yang mengintai di balik gelap, dan genderuwo mungkin masih menunggu korban berikutnya. Dan setiap kali senja datang, angin dingin dari arah hutan bambu selalu membuatnya merinding.